Pemirsa, tema kita kali ini adalah menanti putusan sela Majelis Hakim Tipikor Jakarta dalam perkara Hasto Kristianto tanggal 11 April pekan depan. Bagi Hasto, putusan sela yang dimintanya ini adalah pertaruhan terakhir perkaranya agar tidak masuk ke dalam materi pokok. Semestinya sidang putusan tersebut digelar 4 April 2025. Namun karena masih dalam masa libur panjang, sidang tersebut baru bisa dilaksanakan tanggal yang disebutkan tadi. Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa sidang perkara Hasto sudah dilakukan 3 kali, mulai dari dakwaan, eksepsi, hingga replik dari JPU. Apakah dengan adanya putusan sela yang dinantikan itu, Hasto akan dibebaskan? Mari kita bahas. Hasto dalam eksepsinya meminta kepada hakim antara lain agar mengeluarkan putusan sela yang menyatakan dakwaan jaksa cacat dan oleh karena itu batal demi hukum. Sehingga dia harus dibebaskan serta dipulihkan nama baiknya dan hak-hak lainnya. Sebaliknya JPU tetap pada pendiriannya bahwa dakwaan yang mereka sampaikan memuat dalil-dalil yang akan dibuktikan dalam persidangan dan oleh karenanya eksepsi baik terdakwa maupun kuasa hukumnya mestilah ditolak. Apa yang akan terjadi? Tentunya hakim mempertimbangkan paparan dari kedua pihak dengan prinsip hukum yang berlaku dan memperhatikan azas praduga tak bersalah. Kuasa hukum Hasto dalam pernyataan mereka kepada media seperti ini. Oke, terima kasih. Tadi eksepsi yang kami sampaikan itu sekitar 130-an halaman ya, dengan berbagai poin yang bisa kita simak bersama. Tapi saya ingin sampaikan poin-poinnya secara sederhana. Pada dasarnya kami mengidentifikasi dan sudah menuangkan di eksepsi ada 15 persoalan dalam eksepsi tersebut. Persoalannya kalau di klaster ada 3 klaster. 1, persoalan dalam proses sebelum dakwaan ini, yaitu tentu dalam proses penyidikan. Yang kedua, persoalan pada dakwaan itu sendiri. Dan yang ketiga, kekeliruan penerapan pasal 21 obstruction of justice. Jadi pada dasarnya 15 persoalan yang diklaster menjadi 3 isu besar tadi. Nah, poin yang paling utama yang kami sampaikan di awal adalah persoalan sebelum dakwaan ini ada pada proses penyidikan. Contohnya adalah surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pimpinan KPK, sementara pimpinan KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Sehingga menurut kami surat perintah penyidikan tersebut seharusnya tidak sah. Kalau surat perintah penyidikan tidak sah, maka proses penyidikannya juga tidak bisa dianggap sesuai dengan hukum. Konsekuensinya, dakwaan ini juga seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pelanggaran hukum acara yang sekaligus adalah pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak tersangka, yang diatur di pasal 65 KUHP, yaitu hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Pada saat itu KPK buru-buru melimpahkan perkara dari penyidikan ke penuntutan dan kemudian ke proses persidangan. Kami menemukan cukup banyak persoalan, yaitu kekaburan penyusunan dakwaan. Mulai dari hal yang sederhana terkait dengan kesalahan penulisan KUHP dan KUHP sampai dengan peristiwa-peristiwa yang saling bertentangan. Jadi pada dasarnya konsep utama dari pasal suap itu adalah delik berpasangan. Putusan hakimnya sudah banyak, pendapat ahlinya juga sama pendapatnya. Kalau delik berpasangan itu ada pemberi, ada penerima, dan fakta dan peristiwanya harus sama. Nah, dalam kasus ini faktanya berubah. Kami menemukan ada 3 fakta yang berubah.
soal lokus deliktinya, kapan peristiwa terjadi, tempus deliktinya itu berubah. Dan yang paling fatal adalah perubahan tentang siapa yang memberikan uang sejumlah 400 juta. Putusan pengadilan clear mempertimbangkan hal tersebut, mengatakan bahwa sumber dana tersebut semuanya dari Harun Masiku, termasuk yang 400 juta. Tapi ada satu hal lagi, kalau kita ke belakang, ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pimpinan KPK itu seharusnya diajukan oleh pemerintahan terpilih untuk periode 2024 sampai 2029. Ya. Kemudian dipilih oleh DPR periode 2024-2029. Akan tetapi Presiden Joko Widodo ketika itu pada bulan Mei, ya, dia memilih tim pansel. Ya. Kemudian hasil tim pansel ini juga yang dia kirim ke DPR. Nah, menurut hemat kami, seorang presiden dia tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan satu undang-undang atau termasuk diantaranya menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi dan mengubahnya. Ya. Jadi ini yang menjadi persoalan pokok kita sebenarnya, bahwa dari awal pimpinan KPK ini, ya, menurut hukum mereka itu tidak sah untuk diangkat sebagai pimpinan. Kemudian apalagi sekarang ternyata dengan tidak adanya kewenangan lebih lagi, ya, mereka melakukan perbuatan yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan. Pernyataan kuasa hukum ini terasa berubah dari sebelumnya ketika dulu mereka bersiteguh bahwa perkara ini merupakan perulangan dari perkara yang sudah inkrah, sehingga pihak KPK bisa dianggap melanggar asas nebis in idem. Sesungguhnya KPK tidak melanggar asas tersebut, karena Hasto tidak termasuk dalam putusan yang inkrah tahun 2020 lalu. Meskipun menurut KPK, Hasto adalah bagian kasus tersebut, namun belum tersentuh seperti halnya Harun Masiku. Sejauh ini ada hal pokok yang mungkin sengaja tidak mereka singgung di hadapan media, yaitu pembicaraan chat dalam WhatsApp yang menjadi modal KPK dalam menjerat Hasto di samping keterangan saksi. Kembali ke putusan sela majelis hakim yang diharapkan itu, agaknya tidak akan memenuhi harapan mereka, yaitu mengakhiri dan memutuskan bahwa perkara selesai serta tidak dilanjutkan. Mengapa demikian? Ya, karena tidak terjadi nebis in idem, yaitu pengulangan perkara terhadap orang yang sama, sehingga bisa kita prediksi bahwa putusan sela tersebut hanya meliputi beberapa arahan atau petunjuk hakim guna kelancaran persidangan, kesiapan para pihak untuk pembuktian, sehingga persidangan-persidangan berikutnya menjadi lancar dan efisien. Bagaimana bunyi putusan hakim tersebut? Mari kita tunggu sepekan lagi. Terima kasih.